Pernah nggak sih kamu lihat kakek atau nenek kita, atau mungkin orang tua teman, tiba-tiba merasa pusing banget setelah melakukan sesuatu yang sepele, atau bahkan yang lebih parah, sampai harus dilarikan ke rumah sakit? Jujur, aku sering dengar cerita kayak gitu, dan rasanya ngeri banget. Apalagi kalau menyangkut resiko stroke, penyakit yang seringkali datang tanpa permisi dan bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap mata. Kita semua tahu, menjaga kesehatan orang yang kita sayangi itu penting banget, apalagi saat mereka sudah memasuki usia senja. Tapi terkadang ada hal-hal kecil yang luput dari perhatian kita, padahal dampaknya bisa fatal. Mungkin kamu berpikir, gerakan sehari-hari mana sih yang bisa picu stroke? Kan orang tua cuma gerak biasa aja. Nah, disinilah letak masalahnya teman-teman. Ternyata ada loh beberapa gerakan atau kebiasaan yang seringkali kita anggap remeh, tapi ternyata bisa jadi pemicu stroke pada lansia. Ini bukan cuma mitos, tapi ada penjelasan ilmiahnya loh, dan yang bikin kita makin was-was, gerakan-gerakan ini seringkali nggak disadari bahayanya. Kita semua pasti pengen kan orang tua kita bisa tetap aktif dan sehat sampai tua nanti, tanpa harus khawatir kejadian yang tidak diinginkan. Makanya, penting banget buat kita tahu lebih banyak soal ini. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang gerakan-gerakan pemicu stroke itu, yuk kita pahami dulu sedikit tentang apa itu stroke. Gampangnya, stroke itu terjadi saat pasokan darah ke otak terganggu. Otak kita butuh oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah untuk bisa berfungsi dengan baik. Kalau aliran darah ini terhenti, entah karena ada sumbatan atau pecahnya pembuluh darah, sel-sel otak mulai mati. Nah, ini dia yang menyebabkan gejala stroke, seperti kesulitan bicara, salah satu sisi tubuh melemah, atau bahkan kelumpuhan. Ada dua jenis utama stroke, yaitu stroke iskemik yang disebabkan oleh sumbatan dan stroke hemoragik yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Keduanya sama-sama berbahaya dan bisa berakibat fatal. Yang perlu kita ingat, seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita cenderung jadi kurang elastis dan lebih rentan terhadap kerusakan. Tekanan darah juga bisa jadi lebih tidak stabil. Inilah kenapa lansia lebih berisiko terkena stroke. Tapi jangan panik dulu, dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa kok meminimalisir resiko ini. Kunci utamanya adalah kesadaran dan pencegahan. Kita nggak bisa mengubah usia, tapi kita bisa mengubah kebiasaan dan cara kita bergerak. Sekarang, mari kita bedah satu persatu 5 gerakan yang seringkali nggak disadari bisa memicu stroke pada lansia. Siapkan catatanmu ya, karena informasi ini penting banget buat kamu, buat orang tua kamu, atau bahkan buat kamu sendiri di masa depan. Gerakan pertama, membungkuk dan menyentuh jari kaki. Mungkin kamu mikir, loh bukannya membungkuk itu gerakan peregangan yang bagus ya? Betul, gerakan peregangan itu penting, tapi ada cara yang benar dan aman, apalagi untuk lansia. Bayangkan begini, kakek atau nenek kita yang mungkin punya riwayat tekanan darah tinggi atau pembuluh darah yang sudah tidak sekuat dulu, tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dengan cepat untuk mengambil sesuatu yang jatuh di lantai, misalnya kunci atau koin, atau mungkin mereka sedang mencoba mengikat tali sepatu. Posisi kepala yang tiba-tiba menunduk jauh ke bawah bisa menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Pertama, saat kepala menunduk drastis, aliran darah ke otak bisa meningkat secara mendadak. Ini bisa memberi tekanan ekstra pada pembuluh darah di otak, apalagi kalau pembuluh darahnya sudah kaku atau ada plak. Kemudian, yang lebih sering terjadi dan juga berbahaya, saat mereka bangkit kembali dari posisi membungkuk, tekanan darah bisa langsung anjlok. Kondisi ini dikenal sebagai hipotensi ortostatik. Otak jadi kekurangan pasokan darah sesaat, dan ini bisa memicu pusing, kehilangan keseimbangan, bahkan pingsan. Dalam kasus yang lebih parah, penurunan tekanan darah mendadak ini bisa menyebabkan aliran darah ke otak terganggu, meningkatkan resiko stroke iskemik.
unik. Ditambah lagi, gerakan membungkuk yang ekstrim juga bisa meregangkan atau menekan arteri karotis di leher, yang merupakan jalur utama pasokan darah ke otak. Kalau arteri ini tertekan atau teregang berlebihan, aliran darah bisa terhambat. Nah, jadi gimana dong solusinya? Apakah lansia nggak bulat membungkuk sama sekali? Tentu saja boleh, tapi ada triknya. Yang paling penting adalah lakukan dengan sangat perlahan dan hati-hati. Daripada membungkuk dari pinggang dengan kaki lurus, ajarkan mereka untuk menekuk lutut dan jongkok perlahan seperti mau duduk, sambil menjaga punggung tetap lurus. Ini akan mengurangi tekanan pada punggung dan juga pada sistem peredaran darah. Kalau perlu, gunakan benda di sekitar sebagai pegangan saat akan jongkok atau bangkit, misalnya pegangan kursi atau meja yang kokoh. Selain itu, kalau tujuannya memang untuk meregangkan tubuh, ada banyak kok alternatif peregangan yang lebih aman. Misalnya, peregangan ringan sambil duduk, menggerakkan leher perlahan dari sisi ke sisi, atau peregangan kaki dan tangan. Ingat ya, tujuannya adalah menjaga tubuh tetap fleksibel tanpa membebani sistem kardiovaskular. Jadi, mulai sekarang, kalau lihat orang tua mau ambil sesuatu di lantai, ingatkan mereka untuk jongkok pelan-pelan atau tawarkan bantuan. Jangan sampai karena hal sepele, jadi ada risiko yang tidak kita inginkan. Kesehatan itu investasi terbaik kita, jadi mari kita jaga baik-baik. Gerakan kedua, pose yoga terbalik, inverted yoga poses. Loh, yoga kan bagus buat kesehatan, kok malah bisa memicu stroke? Nah, ini dia yang seringkali jadi kesalahpahaman. Yoga memang olahraga yang luar biasa untuk fleksibilitas, kekuatan, dan ketenangan pikiran. Tapi, tidak semua pose yoga cocok untuk semua orang, terutama lansia. Pose yoga terbalik seperti headstand, berdiri dengan kepala, handstand, berdiri dengan tangan, atau bahkan shoulder stand, berdiri dengan bahu, adalah contoh gerakan yang harus dihindari oleh lansia, apalagi jika mereka tidak terbiasa atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Kenapa pose terbalik ini berbahaya? Mirip seperti membungkuk dalam-dalam, pose-pose ini menyebabkan kepala berada di bawah jantung untuk waktu yang cukup lama. Ini akan mengakibatkan aliran darah yang sangat deras menuju kepala dan otak. Bagi orang muda yang pembuluh darahnya masih elastis dan kuat, mungkin ini tidak masalah. Tapi bagi lansia, pembuluh darah mereka mungkin sudah tidak sekuat dulu. Bisa jadi sudah ada pengerasan arteri atau plak yang menyempitkan pembuluh darah. Lonjakan tekanan darah yang mendadak di area kepala ini bisa memicu pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik, atau memperparah kondisi pembuluh darah yang sudah rapuh. Selain itu, beberapa pose terbalik juga melibatkan penekanan pada leher dan tulang belakang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, arteri karotis yang memasok darah ke otak melewati leher. Penekanan atau peregangan yang tidak tepat pada area ini bisa mengganggu aliran darah. Bayangkan saja, kalau ada selang air yang sedang mengalir deras, lalu tiba-tiba kamu tekuk atau injak. Pasti aliran airnya jadi terhambat kan? Nah, kurang lebih seperti itulah yang bisa terjadi pada pembuluh darah di leher. Jadi, apa solusinya? Kalau orang tua kita suka yoga, itu bagus sekali. Tapi, pastikan mereka memilih jenis yoga yang lebih lembut dan sesuai usia, seperti yoga restoratif, yoga kursi, atau gentle yoga. Selalu konsultasikan dengan instruktur yoga yang berpengalaman dan informasikan bahwa mereka adalah lansia. Instruktur yang baik akan tahu pose-pose mana yang aman dan mana yang harus dihindari. Dan yang paling penting, hindari sepenuhnya pose yoga terbalik kecuali jika dokter secara khusus mengizinkan dan ada pengawasan ketat dari ahli. Ingat ya, tujuan olahraga adalah untuk menyehatkan, bukan malah membahayakan. Ada banyak kok cara lain untuk mendapatkan manfaat yoga tanpa harus mengambil risiko yang tidak perlu. Semangat itu penting, tapi juga harus diimbangi dengan kehati-hatian dan pengetahuan yang benar. Jangan sampai karena ingin sehat, malah jadi celaka. Yuk, kita jadi lebih bijak dalam memilih aktivitas fisik untuk orang tua kita. Gerakan ketiga, mengangkat beban berat termasuk belanjaan.
Wah, ini sih sering banget kejadian. Nenek suka ngangkat galon air atau bawa tas belanjaan seabrek. Nah, ini dia salah satu kebiasaan yang paling sering kita lihat dan seringkali kita anggap biasa saja. Mengangkat beban berat, entah itu belanjaan dari pasar, pot bunga, atau bahkan cucian kotor yang menumpuk, ternyata bisa jadi pemicu stroke yang serius pada lansia. Kenapa begitu? Saat kita mengangkat beban yang berat, apalagi kalau kita menahan napas sambil mengejan, tubuh kita melakukan sesuatu yang disebut manuver Valsalva. Ini adalah respon alami tubuh untuk menstabilkan inti saat mengangkat sesuatu yang berat. Api, manuver Valsalva ini menyebabkan peningkatan tekanan darah yang sangat drastis dan mendadak. Tekanan darah bisa melonjak hingga 2 atau 3 kali lipat dari tekanan normal dalam hitungan detik. Peningkatan tekanan darah yang ekstrim ini sangat berbahaya bagi lansia. Pembuluh darah mereka, seperti yang sudah kita bahas, mungkin sudah tidak seelastis dulu. Jika ada pembuluh darah yang sudah rapuh atau memiliki plak, lonjakan tekanan darah ini bisa menyebabkan pembuluh darah pecah, stroke hemoragik, atau memperparah kondisi pembuluh darah yang sudah rapuh. Selain itu, beberapa pose terbalik juga melibatkan penekanan pada leher dan tulang belakang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, arteri karotis yang memasok darah ke otak melewati leher. Penekanan atau peregangan yang tidak tepat pada area ini bisa mengganggu aliran darah. Bayangkan saja, kalau ada selang air yang sedang mengalir deras, lalu tiba-tiba kalu tekuk atau injak. Pasti aliran airnya jadi terhambat kan? Nah, kurang lebih seperti itulah yang bisa terjadi pada pembuluh darah di leher. Jadi, apa solusinya? Kalau orang tua kita suka yoga, itu bagus sekali. Tapi, pastikan mereka memilih jenis yoga yang lebih lembut dan sesuai usia, seperti yoga restoratif, yoga kursi, atau gentle yoga. Selalu konsultasikan dengan instruktur yoga yang berpengalaman dan informasikan bahwa mereka adalah lansia. Instruktur yang baik akan tahu pose-pose mana yang aman dan mana yang harus dihindari. Dan yang paling penting, hindari sepenuhnya pose yoga terbalik kecuali jika dokter secara khusus mengizinkan dan ada pengawasan ketat dari ahli. Ingat ya, tujuan olahraga adalah untuk menyehatkan, bukan malah membahayakan. Ada banyak kok cara lain untuk mendapatkan manfaat yoga tanpa harus mengambil risiko yang tidak perlu. Semangat itu penting, tapi juga harus diimbangi dengan kehati-hatian dan pengetahuan yang benar. Jangan sampai karena ingin sehat, malah jadi celaka. Yuk, kita jadi lebih bijak dalam memilih aktivitas fisik untuk orang tua kita. Puluhan kilo, tentu sangat berisiko kan? Lalu bagaimana solusinya agar orang tua kita tetap bisa berbelanja atau melakukan pekerjaan rumah tanpa harus mengambil risiko ini? Pertama, pecah tugas menjadi bagian-bagian kecil. Kalau belanjaan banyak, jangan bawa sekaligus dalam satu tas besar. Gunakan beberapa tas kecil yang bisa dibawa dengan mudah, atau minta tolong orang lain untuk membawakannya. Kedua, gunakan alat bantu. Ini penting banget. Keranjang belanja beroda, troli, atau gerobak kecil bisa jadi penyelamat. Ajarkan mereka untuk menggunakan alat-alat ini agar tidak perlu mengangkat beban berat. Ketiga, minta bantuan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan dari anggota keluarga, tetangga, atau bahkan staf toko. Ingatkan orang tua kita bahwa meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan. Kesehatan jauh lebih berharga daripada gengsi. Keempat, angkat dengan teknik yang benar jika memang harus mengangkat. Jika memang terpaksa harus mengangkat sesuatu yang sedikit berat, ajarkan mereka untuk jongkok dan gunakan kekuatan kaki, bukan punggung. Dekatkan benda ke tubuh dan bernapaslah secara teratur, jangan menahan napas. Tapi sebisa mungkin, hindari mengangkat beban yang benar-benar berat. Penting banget untuk kita selalu mengingatkan dan mengawasi orang tua kita dalam hal ini. Kadang mereka merasa masih kuat, padahal tubuh sudah tidak seprima dulu. Dukungan dan pengertian dari keluarga itu kuncinya. Kita harus jadi tim yang solid untuk menjaga kesehatan mereka. Ingat ya, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi mulai sekarang, kalau lihat orang tua mau ngangkat beban berat, langsung tawarkan bantuan ya. Gerakan keempat, berdiri mendadak dari posisi duduk.
Pernah nggak sih kamu lagi asik duduk santai, terus tiba-tiba berdiri buru-buru karena kaget atau mau ambil sesuatu, terus kepala langsung pusing, pandangan berkunang-kunang, dan rasanya mau jatuh? Aku yakin sebagian besar dari kita pernah mengalami itu, apalagi kalau kita kurang tidur atau dehidrasi. Nah, efek ini yang disebut hipotensi ortostatik jauh lebih berbahaya bagi lansia. Ketika kita duduk atau berbaring, darah cenderung mengumpul di bagian bawah tubuh karena gravitasi. Saat kita berdiri mendadak, tubuh kita perlu waktu untuk menyesuaikan diri dan memompa darah kembali ke otak agar tidak kekurangan pasokan. Pada orang muda, sistem saraf otonom kita bekerja cepat untuk mengencangkan pembuluh darah dan meningkatkan detak jantung, sehingga tekanan darah tetap stabil dan otak tetap terpasok darah dengan baik. Namun, pada lansia, sistem ini seringkali tidak bekerja seefisien dulu. Pembuluh darah mereka mungkin sudah kurang elastis dan respons jantung juga tidak secepat orang muda. Akibatnya, saat berdiri mendadak, tekanan darah bisa turun secara signifikan. Otak jadi kekurangan oksigen dan nutrisi untuk sesaat, menyebabkan pusing, pandangan kabur, kehilangan keseimbangan, bahkan bisa sampai pingsan. Pingsan ini sendiri sudah berbahaya karena bisa menyebabkan cedera jatuh seperti patah tulang pinggul atau cedera kepala. Yang lebih mengerikan, penurunan aliran darah ke otak yang terjadi berulang kali atau terlalu parah bisa meningkatkan risiko stroke iskemik. Selain itu, beberapa obat yang dikonsumsi lansia seperti obat tekanan darah tinggi atau obat diuretik juga bisa memperburuk kondisi ini. Obat-obatan tersebut memang dirancang untuk menurunkan tekanan darah sehingga risiko hipotensi ortostatik jadi lebih tinggi. Jadi gimana dong biar orang tua kita bisa tetap aktif bergerak tanpa harus khawatir pusing atau jatuh setiap kali berdiri? Solusinya adalah berdiri secara perlahan dan bertahap. Pertama, dari posisi duduk, ajarkan mereka untuk duduk di tepi kursi dulu selama beberapa detik. Biarkan kaki menggantung atau menapak di lantai. Ini memberi waktu bagi darah untuk kembali beredar ke seluruh tubuh. Kedua, setelah itu, barulah berdiri perlahan sambil berpegangan pada sesuatu yang kokoh, seperti sandaran kursi, meja, atau tongkat. Jangan guru-guru. Ketiga, pastikan ada dukungan di sekitar mereka. Jika mereka sering mengalami pusing saat berdiri, mungkin perlu dipasang pegangan tangan di kamar mandi atau di dekat tempat tidur. Keempat, lakukan sedikit gerakan kaki sebelum berdiri. Saat masih duduk, minta mereka untuk menggerakkan pergelangan kaki atau menekuk lutut beberapa kali. Ini bisa membantu melancarkan peredaran darah di kaki sebelum berdiri. Kelima, pastikan mereka terhidrasi dengan baik. Dehidrasi bisa memperburuk hipotensi ortostatik, jadi minum air yang cukup itu penting banget. Menjaga keseimbangan dan mencegah jatuh itu krusial bagi lansia. Jadi, kebiasaan kecil seperti berdiri perlahan ini bisa membuat perbedaan besar dalam menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Ingat ya, kesabaran dan kehati-hatian itu kunci. Jangan biarkan mereka terburu-buru, karena kadang yang cepat itu justru yang membahayakan. Mari kita ingatkan orang tua kita untuk selalu bergerak dengan tenang dan penuh perhitungan. Gerakan kelima, berjalan di cuaca panas atau lembab tanpa hidrasi yang cukup. Aduh, kalau ini sih sering banget kejadian pas lagi jalan-jalan di luar, apalagi pas musim panas atau pas lagi liburan ke pantai. Nah, ini dia poin terakhir yang seringkali dianggap sepele, tapi dampaknya bisa sangat serius bagi lansia. Berjalan atau beraktivitas di cuaca panas atau lembab tanpa minum air yang cukup. Dehidrasi adalah musuh utama tubuh, apalagi bagi lansia. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, sensasi haus kita cenderung menurun. Orang tua mungkin tidak merasa haus meskipun tubuh mereka sudah kekurangan cairan. Selain itu, ginjal lansia juga mungkin tidak seefisien dulu dalam mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, darah menjadi lebih kental. Bayangkan saja, kalau kita punya sirup yang kental banget, pasti lebih susah dipompa daripada air biasa kan? Nah, darah yang kental ini jadi lebih sulit dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Aliran darah yang melambat ini meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah, bekuan darah. Kalau gumpalan darah ini sampai menyumbat pembuluh darah di otak, maka terjadilah stroke iskemik.
Ditambah lagi, cuaca panas atau lembab membuat tubuh lebih banyak berkeringat untuk mendinginkan diri. Kalau cairan yang hilang lewat keringat ini tidak segera diganti dengan minum air yang cukup, dehidrasi akan semakin parah. Suhu tubuh yang terlalu tinggi, heat stroke, juga bisa menyebabkan pembuluh darah melebar yang pada akhirnya bisa menurunkan tekanan darah dan mengganggu aliran darah ke otak. Ini adalah kombinasi berbahaya yang sangat meningkatkan risiko stroke pada lansia. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk memastikan orang tua kita tetap terhidrasi dengan baik, terutama saat cuaca sedang panas atau lembab? Pertama, minumlah secara teratur bahkan sebelum merasa haus. Ini adalah aturan emas. Ingatkan orang tua kita untuk minum segelas air setiap 1 atau 2 jam meskipun mereka tidak merasa haus. Jangan hanya menunggu sampai tenggorokan kering. Kedua, bawa selalu botol air minum. Kalau mereka mau keluar rumah, pastikan mereka membawa botol air minum dan ingatkan untuk sering-sering minum. Ketiga, hindari beraktivitas di luar ruangan pada puncak panas. Biasanya antara jam 10 pagi sampai 4 sore adalah waktu terpanas. Ajak mereka beraktivitas di pagi hari atau sore hari saat suhu lebih sejuk. Keempat, pakaian yang tepat. Kenakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan menyerap keringat seperti katun. Topi lebar dan kacamata hitam juga bisa membantu melindungi dari paparan sinar matahari langsung. Kelima, konsumsi makanan yang kaya cairan, buah-buahan seperti semangka, melon, atau mentimun, serta sayuran berdaun hijau punya kandungan air yang tinggi dan bisa membantu menjaga hidrasi. Keenam, hindari minuman yang menyebabkan dehidrasi. Minuman berkafein tinggi, kopi, teh, atau beralkohol bisa bersifat diuretik yang justru membuat tubuh kehilangan cairan lebih banyak. Ingat ya, menjaga hidrasi itu bukan cuma soal menghilangkan haus, tapi juga soal menjaga aliran darah tetap lancar dan mencegah risiko stroke. Ini adalah kebiasaan sederhana yang dampaknya luar biasa bagi kesehatan lansia. Mari kita bantu orang tua kita untuk selalu ingat pentingnya minum air yang cukup. Kita pasti mau kan, orang tua kita bisa terus menikmati hari-hari mereka dengan sehat dan bugar, tanpa harus khawatir akan hal-hal seperti ini. Pentingnya kesadaran dan pencegahan dini. Teman-teman, setelah kita bahas 5 gerakan yang bisa memicu stroke pada lansia, semoga kita jadi lebih sadar ya. Intinya adalah, tubuh lansia itu tidak sekuat dan sefleksibel saat muda. Ada banyak perubahan yang terjadi di dalam tubuh mereka, mulai dari pembuluh darah yang kurang elastis, sistem saraf yang tidak seresponsif dulu, hingga sensasi haus yang menurun. Semua ini membuat mereka lebih rentan terhadap kondisi seperti perubahan tekanan darah mendadak, pembentukan gumpalan darah, atau dehidrasi. Dan ketiga hal ini seperti yang sudah kita pelajari adalah pemicu utama stroke. Mungkin kamu berpikir, duh banyak banget ya yang harus diperhatiin. Memang, tapi ini bukan berarti kita harus jadi paranoid dan melarang orang tua kita bergerak sama sekali ya. Justru sebaliknya, kita harus mendorong mereka untuk tetap aktif, tapi dengan cara yang aman dan bijak. Kuncinya adalah kesadaran, pencegahan, dan modifikasi kebiasaan. Mari kita rangkum kembali beberapa tips umum yang bisa kita terapkan untuk menjaga kesehatan lansia dan mencegah stroke. 1. Edukasi diri dan keluarga. Pahami risiko-risiko yang ada. Berbagi informasi ini dengan anggota keluarga lain, terutama yang sering berinteraksi dengan lansia. Semakin banyak yang tahu, semakin baik pengawasannya. 2. Gerak pelan dan hati-hati. Ingatkan lansia untuk selalu bergerak pelan, terutama saat mengubah posisi tubuh, misalnya dari duduk ke berdiri atau dari membungkuk ke tegak. Jangan buru-buru. 3. Hindari mengangkat beban berat. Sebisa mungkin, minta bantuan atau gunakan alat bantu seperti troli. Jika terpaksa, angkat dengan teknik yang benar dan jangan menahan napas. 4. Prioritaskan hidrasi. Pastikan lansia minum air yang cukup secara teratur. Bahkan jika tidak merasa haus, jauhkan minuman berkafein atau beralkohol berlebihan. 5. Pilih aktivitas fisik yang aman. Dorong mereka untuk tetap aktif dengan olahraga ringan yang sesuai usia, seperti jalan kaki santai, yoga ringan, tai chi, atau senam lansia. Hindari gerakan yang ekstrim atau berisiko tinggi. 6. Pakaian yang sesuai cuaca. Saat cuaca panas, gunakan pakaian longgar dan menyerap keringat. Saat cuaca dingin, pastikan mereka hangat.
7. Perhatikan lingkungan. Pastikan rumah aman dari benda-benda yang bisa membuat tersandung, pencahayaan cukup, dan ada pegangan di area-area penting seperti kamar mandi. Ini penting untuk mencegah jatuh yang bisa jadi pemicu masalah lain. 8. Pemeriksaan kesehatan rutin. Ini penting banget. Pastikan lansia rutin memeriksakan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan kondisi kesehatan lainnya ke dokter. Deteksi dini dan pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes sangat krusial dalam pencegahan stroke. 9. Pola makan sehat. Dorong mereka untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang, kaya serat, rendah garam, rendah lemak jenuh, dan rendah gula. Buah dan sayur itu wajib hukumnya. 10. Istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan otak. 11. Dukungan emosional. Jangan lupakan kesehatan mental. Berikan dukungan, ajak bicara, dan pastikan mereka merasa dicintai. Stres juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Ingat ya teman-teman, kita sebagai generasi yang lebih muda punya peran penting dalam menjaga kualitas hidup orang-orang yang kita sayangi. Jangan sampai karena ketidaktahuan atau kelalaian kita menyesal di kemudian hari. Mencegah itu jauh lebih baik, lebih mudah, dan lebih murah daripada mengobati. Dan yang paling penting, dengan pencegahan kita bisa membantu mereka menikmati masa tua dengan lebih bahagia dan bermakna. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita jadi lebih baik, termasuk dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita sebarkan informasi ini, agar semakin banyak yang sadar dan bisa mengambil tindakan preventif. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan dan mendukung. Semangat itu penting banget, dan semangat untuk hidup sehat itu adalah salah satu semangat terbaik yang bisa kita miliki. Jadi, setelah tahu semua ini, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kamu akan langsung mengingatkan kakek atau nenekmu untuk hati-hati saat membungkuk, atau menawarkan diri untuk membawakan belanjaan mereka. Mungkin juga kamu juga akan mulai lebih memperhatikan asupan cairan mereka. Setiap langkah kecil itu berarti loh. Jangan lupa ya, kesehatan itu harta yang paling berharga. Mari kita jaga baik-baik, agar kita dan orang-orang yang kita sayangi bisa terus menikmati setiap momen kehidupan ini dengan penuh sukacita dan tanpa kekhawatiran. Like, share, komen pengalaman Anda. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus.